Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Dan seperti biasanya di video kali ini kita akan membahas teknik pembuatan akta notaris atau yang biasa disebut dengan atau disingkat dengan TPA. Kali ini teknik pembuatan akta notaris biasanya juga selalu dipelajari pada saat praktek magang bersama. Dan pada saat semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4, teknik pembuatan akta notaris ini juga selalu diuji dalam soal-soal seleksi magang bersama. Jadi pastikan terus kalian tonton video ini dan jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Kita mulai dengan pendahuluan tentang notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UU-JN yang terdapat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal 1868 KUH Perdata disebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, di mana bentuk akta menurut undang-undang harus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, awal akta atau disebut juga dengan kepala akta. Yang kedua, badan akta. Yang ketiga, penutup akta atau akhir dari akta. Dalam pasal 38 ayat 2 UU-JN, awal akta atau kepala akta memuat antara lain terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Pasal 38 ayat 3 UJN, badan akta memuat beberapa ketentuan. Yang pertama, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan garis miring atau orang yang mereka wakili. Kedua, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap atau biasa disebut dengan komparisi. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Pasal 38 ayat 4 UU-JN akhir atau penutup akta memuat beberapa hal di antaranya uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I atau pasal 16 ayat 7, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan akta, penerjemah akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Anatomi akta notaris terdiri dari pembukaan atau awal akta, yang kedua komparisi, yang ketiga premis, yang keempat isi atau konten, yang kelima adalah penutup akta. Contoh awal akta. Kita bisa lihat judul akta perjanjian sewa menyewa nomor 1, awal akta pada hari ini, hari tanggal pukul waktu Indonesia Barat. Penghadap menghadap kepada saya Ayuningsih Sarjana Hukum Magister Konotariatan Notaris di Banda Aceh dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini. Ini adalah bentuk contoh awal akta notaris secara umum. Contoh awal akta bertindak sebagai notaris pengganti. Judul aktanya perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli atau biasa juga dikenal dengan PPJB. Nomor pada hari ini
tanggal, pukul, waktu Indonesia Barat. Di dalam kurungnya dibuat angka atau huruf. Menghadap kepada saya, Aisyah, sarjana hukum, berdasarkan surat penetapan Majelis Pengawas Notaris Daerah nomor tertanggal diangkat sebagai notaris pengganti dari Ayu Ningsih, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini. Jadi terdapat perbedaan pembuka akta dari notaris dan juga notaris pengganti. Berikut adalah awal akta rilas. Kalau yang tadi contoh dari akta partits, contoh dari awal akta rilas atau akta para pihak. Judul akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT disebutkan PT, nama PT-nya apa, nomor. Kita mulai pada hari ini tanggal pukul waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ningsih, sarjana hukum, magister kenotariatan, notaris di Kota Banda Aceh. Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT berkedudukan di yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal nomor yang dibuat di hadapan notaris di dan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari nomor tanggal serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 23 tambahan Berita Negara nomor 2855 tahun 2005. Untuk selanjutnya perseroan terbatas PT tersebut cukup disebut dengan perseroan. Berada di kantor saya, Notaris Jalan Rasa Malaraya nomor 39 Banda Aceh, untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diadakan pada hari tanggal, waktu dan tempat yang disebutkan di atas. Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini. Komparisi adalah keterangan mengenai orang atau pihak yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan di hadapan notaris yang dituangkan di dalam akta. Komparisi dapat berisi yang pertama data lengkap atau identitas penghadap dan / atau para pihak, keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap, dasar atau kewenangan bertindak penghadap atau pihak-pihak tersebut. Pola komparisi ada 4. Yang pertama, penghadap bertindak untuk diri sendiri. Yang kedua, penghadap bertindak selaku kuasa, penghadap bertindak selaku wakil, penghadap bertindak dalam hal khusus. Bila para pihak bertindak selaku kuasa umum atau kuasa luas, contohnya Tuan A menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan B berdasarkan akta kuasa umum atau general format tertanggal nomor yang dibuat di hadapan saya, notaris . Jika akta kuasa dibuat oleh notaris lain, maka komparisinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan akta kuasa tertanggal nomor yang dibuat di hadapan notaris di yang aslinya dengan bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris. Bila berdasarkan kuasa di bawah tangan, maka komparisinya contohnya Tuan A menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Tuan B . Demikian berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal yang aslinya dengan bermaterai cukup dilekatkan / dijahitkan pada minuta akta ini. Bila bertindak dalam kedudukan selaku wakil dari perseroan terbatas atau PT, maka komparisinya sebagai berikut. Tuan A menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku direktur utama yang mewakili direksi dari, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
serta mewakili perseroan terbatas PT X berkedudukan di titik-titik dan berkantor pusat pada jalan titik-titik nomor titik-titik kota titik-titik yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal titik-titik nomor titik-titik yang dibuat di hadapan titik-titik notaris di titik-titik. Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor titik-titik tanggal titik-titik yang salinan aslinya dengan bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya notaris. Bila bertindak dalam hal khusus selaku wakil dari perseroan terbatas PT, komparisinya Tuan A. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi dari. Oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT X berkedudukan di titik-titik dan berkantor pusat pada jalan titik-titik nomor titik-titik kota titik-titik yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal titik-titik nomor titik-titik yang dibuat di hadapan titik-titik notaris di titik-titik. Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor titik-titik tanggal titik-titik yang salinan aslinya dengan bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya notaris, dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan garing Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dari risalah berita acara notulen dari rapat tersebut yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal titik-titik dan yang satu petikannya bermaterai cukup dilekatkan dijahitkan pada minuta akta ini. Kualitas penghadap. Penghadap kemungkinan dapat bertindak dalam 4 kualitas, yaitu untuk diri sendiri, yang kedua sebagai kuasa dari orang, badan lain, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama orang atau badan tersebut. 3. Sebagai wakil orang atau badan lain, karena itu bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain tersebut. 4. Dalam hal khusus atau bertindak dalam hal tertentu yang memerlukan bantuan orang atau pihak lain. Pihak atau bukan pihak. Penghadap sebagai pihak jika bertindak untuk diri sendiri. Penghadap bukan pihak jika penghadap bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain, dalam hal ini dapat sebagai kuasa atau wakil. Tetapi dimungkinkan juga penghadap bertindak dalam 2 kapasitas sekaligus, sebagai pihak dan bertindak atas nama orang lain. Penghadap harus dikenal oleh notaris. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 dan 3 UUJN. Prinsip mengenal penghadap oleh notaris. Yang pertama, kenal secara pribadi atau tidak perlu bantuan orang lain atau dokumen lainnya. Yang kedua, kenal berdasarkan tanda pengenal tertulis yang diperlihatkan kepada notaris, atau kenal karena diperkenalkan oleh 2 orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya yang dikenal oleh notaris. Prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ berdasarkan Permenkumham nomor 9 tahun 2017. Prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris. Yang pertama, identifikasi pengguna jasa. Yang kedua, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Macam-macam pernyataan kenal oleh notaris. Yang pertama, penghadap telah saya notaris kenal. Yang kedua, para penghadap telah saya notaris kenal berdasarkan kartu tanda pengenal berupa KTP, paspor, atau surat keterangan penduduk dan lain-lain yang diperlihatkan kepada saya notaris. Ketiga, penghadap diperkenalkan kepada saya notaris oleh 2 orang saksi pengenal, yaitu A. Tuan A, B. Tuan B, yang saya notaris kenal. Para penghadap A dan B telah saya notaris kenal, sedangkan penghadap C diperkenalkan kepada saya notaris oleh 2 penghadap lainnya, yaitu Tuan A dan Tuan B.
Dokumen yang wajib dilekatkan pada minuta akta notaris sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU JN. Pertama, surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan perbuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta. Yang kedua, surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan di dalam akta. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan di dalam akta notaris. Premis adalah latar belakang atau alasan dibuatnya suatu akta. Premis merupakan penjelasan resmi dari notaris terhadap suatu akta. Mengapa atau kenapa akta tersebut dibuat? Premis merupakan kesimpulan dari notaris terhadap fakta-fakta yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris sehingga para pihak membuat akta yang bersangkutan. Premis tidak harus ada pada setiap akta, akan tetapi akta yang baik memuat premis di dalamnya sehingga lebih gampang untuk dipahami oleh pembaca. Contoh premis untuk akta sewa menyewa tanah atau bangunan. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa pihak pertama adalah pemilik atas sebidang hak atas tanah berikut bangunan yang berdiri dibangun di atasnya yang terletak di jalan nomor kota provinsi sesuai sertifikat hak milik atau HM bernomor kelurahan yang terdaftar atas nama dengan luas dan luas bangunan meter persegi, bahwa pihak pertama hendak menyewakan hak atas sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut di atas kepada pihak kedua, dan pihak kedua hendaknya menyewa dari pihak pertama atas sebidang hak atas tanah berikut bangunan tersebut di atas. Isi atau terkait dengan konten. Ada 4 hal yang biasanya tercantum dalam bagian isi perjanjian. Yang pertama, klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik, dan klausula ketentuan umum. Klausula definisi adalah berisi ketentuan umum atau pengertian umum dari keseluruhan substansi akta yang berisi antara lain definisi atau batasan-batasan mengenai istilah atau yang dimaksud dengan tindakan hukum tertentu yang ada atau tersebut di dalam akta. Klausula ini bertujuan untuk mempermudah dan mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya agar tidak terjadi pengulangan penulisan. Klausula transaksi berisi uraian atau rincian atau pertelaan objek yang ditransaksikan, kesepakatan para pihak, cara pembayaran, dan juga cara penyerahan. Klausula spesifik berisi ketentuan khusus sesuai dengan sifat kekhususan dari akta. Misalnya, pada perjanjian sewa menyewa diuraikan mengenai penggunaan objek yang disewa, pemeliharaannya, hal yang tidak boleh dilakukan atau force majeure. Klausula ketentuan umum merupakan klausula yang umum dan ada pada tiap akta seperti domisili hukum, tata cara penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pengalihan perjanjian, dan lain sebagainya. Penutup akta terdiri dari uraian mengenai bentuk, tempat, dan peresmian akta, uraian mengenai pembacaan akta, uraian mengenai saksi-saksi akta, uraian mengenai penandatanganan akta, dan uraian mengenai penerjemahan akta jika ada. Akhir atau penutup akta dalam hal ada saksi pengenal, contohnya sebagai berikut. Demikianlah akta ini dibuat sebagai minuta dan diselesaikan garing dilangsungkan di Banda Aceh pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh yang pertama Tuan A, yang kedua Tuan B. Keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini oleh saya notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi serta para saksi pengenal, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi serta para saksi pengenal dan saya notaris.
dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Dengan perubahan yaitu sebutkan perubahannya jika memang dalam akta terdapat beberapa perubahan, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Contoh, jika dalam akta terdapat perubahan atau renvoy, contohnya sebagai berikut. Demikianlah akta ini dibuat sebagai minuta dan diselesaikan. Garing dilangsungkan di Banda Aceh pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh 1. Tuan A, 2. Tuan B, keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini oleh saya notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi serta para saksi pengenal, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi serta para saksi pengenal dan saya notaris. Dilangsungkan dengan 4 perubahan, yaitu 2 karena coretan dengan gantian, 1 karena coretan tanpa gantian, dan 1 karena tambahan. Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Salinan dikeluarkan oleh notaris pengganti. Contohnya, diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Notaris Daerah, Wilayah, atau Pusat nomor tertanggal bulan tahun sebagai notaris pengganti dari Ayuningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Banda Aceh. Salinan diberikan oleh pemegang protokol. Contohnya, diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, Ayuningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Banda Aceh selaku pemegang protokol dari pada waktu itu notaris di berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor tanggal pengeluaran gros pertama dalam pasal 55 UU JN. Di atas judul akta dibubuhkan kalimat sebagai berikut: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di akhir akta grose pertama dibubuhi kalimat diberikan sebagai gros pertama atas permintaan dari Tuan A berdasarkan surat permohonan nomor tanggal pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2019 dengan menyebutkan nama yang meminta dan untuk siapa gros tersebut dikeluarkan serta tanggal pengeluaran gros pertama tersebut. Pada minuta akta yang dikeluarkan gros pertama dibubuhi catatan. Diberikan sebagai gros pertama atas permintaan dari Tuan A berdasarkan surat permohonan nomor tanggal pada hari ini Sabtu tanggal 25 November 2019. Sebutkan nama yang meminta dan untuk siapa gros pertama dikeluarkan serta tanggal pengeluaran gros pertama tersebut. Di akhir akta gros kedua dibubuhi kalimat diberikan sebagai gros kedua berdasarkan penetapan pengadilan negeri tertanggal nomor atas permintaan dengan menyebutkan nama yang meminta dan untuk siapa gros dikeluarkan serta tanggal pengeluaran gros kedua tersebut. Pada minuta akta yang dikeluarkan gros kedua dibubuhkan catatan telah diberikan sebagai gros kedua berdasarkan penetapan pengadilan negeri tertanggal nomor atas permintaan sebutkan nama yang meminta dan untuk siapa gros kedua dikeluarkan serta tanggal pengeluaran gros kedua tersebut. Perubahan atau renvoy terdapat dalam pasal 48, 49, dan 50 UU JN. Renvoy adalah perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta yang hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan juga notaris. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri bagian akta. Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan. Demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
Contoh renvo yang pertama, perjanjian sewa-menyewa. Teman-teman bisa perhatikan contoh renvo berikut ini. Berikut adalah contoh renvo kedua untuk perjanjian sewa-menyewa. Juga diperhatikan sehingga teman-teman bisa melihat perbedaan contoh renvo yang pertama dengan contoh renvo yang kedua. Berikutnya, tentang legalisasi termuat dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Contohnya, nomor, sebutkan nomornya, melihat dan mensahkan tanda tangan dari Tuan oleh saya, Ayu Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 25 November 2019. Notaris di Banda Aceh, Ayu Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Legalisasi seperti yang tercantum dalam pasal 1874 KUH Perdata, contohnya adalah sebagai berikut. Teman-teman juga bisa melihat contoh penulisan legalisasi yang termuat dalam UU JN dan juga yang termuat dalam pasal 1874 KUH Perdata. Warmarking terdapat dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mulai dengan nomor, dibukukan dan didaftarkan oleh saya, Ayu Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh pada hari ini, Jumat tanggal 25 November 2019. Notaris di Banda Aceh, Ayu Ningsih, SH MKN. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya. Notaris di Banda Aceh, Ayu Ningsih, SH MKN. Copy collection terdapat dalam penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf C UU JN. Dokumen dikeluarkan sebagai salinan yang sekata demi sekata cocok dengan aslinya surat tersebut di atas. Oleh saya, Ayu Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Banda Aceh. Bermateri cukup, kemudian dikembalikan kepada yang berkepentingan. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 November 2019. Notaris di Banda Aceh, Ayu Ningsih, SHMKN. Segitu aja video kita tentang teknik pembuatan akta notaris. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.